wabarakatuh. Mulai lagi dengan tidak sombong, edisi agama seceblang. Bedanya Mr. TM dengan kalau Mr. ucapkan, ayo salam kebajikan. Judulnya kita angkat kali ini adalah logika sederhana agama adalah ma'rifat. Yang itu sudah ma'rifat, akhir di ma'rifat, maka agama adalah tentang. Maka tugasnya seorang pendakwah agama mesti menunjukkan jalan agar umat bisa agak perlu celometan, ngasih teori-teori yang nggak jelas, pandangan-pandangan, uren-uren. Kalau seorang yang beragama itu sederhana, jika agama adalah ma'rifat, logika untuk ma'rifat, itu saja. Daripada kamu cerita surga neraka, cerita mi'raj, gini untuk ma'rifat, buat apa? Banyak, itu fiktif. Tapi mana Tuhan, alatnya, gurunya, begini, nggak ada tuh? Menerangkan wujudnya saja lo nggak ada, wujudnya saja lo nggak ada. Maka saya ingat, bagaimana kau bisa bersyahadat kalau kamu nggak ketemu wujudnya? Nalarmu, semua manusia pasti membenarkan, blok pasti bisa terima. Lihat ya, dunia, coba shoot ya, Bang Bimo. Dunia, semua alam dimanapun tuh akan ada dua alat membaca gelombang. Alat membaca gelombang alamnya. Ini namanya akal dunia. Ini namanya yang terlihat, tercium, dengar, terrasa, dan semua yang masuk ke dimensi dunia pasti teridentifikasi dengan tercium, terdengar, terrasa, ataupun tersentuh atau teraba. Biarpun nggak ada wujudnya, bisa tahu nggak itu kentut? Bedanya antara dia dengan Coca-Cola, bisa tahu nggak? Tahu rasanya. Karena apa? Bisa tahu rasa yang disentuh oleh kulit kita. Babi tahu nggak? Karena tahu yang terlihat. Nggak ada ya aplikasi dengan panca inderamu. Itu pasti. Ayo cariin ya kalau nggak ada. Semua pasti teridentifikasi dengan ini. Terangan ini kata cocotnya Mr. TM ya. Nggak ada menerangkan ini kok. Ya. Nanti ya doakan ya. Nanti kita bikin buku eksklusif tentang yang exactly, yang brilliant, baik kali dan tidak sombong. Tadi ya ada dua alat pembaca gelombang ya. Alat pembaca gelombang kesadaran dan ini keluarnya loh. Ini internalnya ini. Demikian juga di Asura 52 ada nur iman, ada nur gelombang keimananmu berupa nur. Naiknya nur keimananmu, nur alam yang berlapis-lapis pun begitu. Begitu sama. Nah, tapi patokannya ketika alat membaca dengan alat membaca virtual dengan alat membaca gelombangnya, maka berpanca indera dan rasa seperti dunia. Nah, itu nanti kita terangkan lebih. Maka semua yang bernama pasti ada interaksi dengan panca indera. Kau tahu yang bernama Allah itu siapa, di mana atau bagaimana? Ada yang tahu? Identik dengan panca indera, ya. Alamat akan nama Allah itu. Apakah kucing? Apakah kipas angin wujudnya? Apakah seperti kuping itu, masuk kuping itu? Dan, nah, lihat motongnya picak-picak ya. Dia menerangkan wujud itu terlihat, tercium, terdengar, terlihat. Blok. Berarti dia tahu nggak? Karena sifatnya wujud, akan sifat itu biar kamu yang berakal itu ngerti. Maka wujudnya di dalam undang-undang dunia melihatanmu, betul nggak? Ya, menghampiri manusia lewat gelombang metafisika. Tadi kan mahal metafisika, lewatnya di dunia menjadi wujud. Lihat ya, analog ya. Matahari menghampiri alamnya manusia lewat siang. Nah, pagi keemasan, siang memerah lagi. Saya tanya, tidak loh. Tapi kenyataannya kok iya, sama nggak sama siang? Ya, yang berubah adalah ataupun sore. Kita kunci ya. Namanya Mr. Bajingan tidak berubah. Loh, buyar ke ya. Ya. Dia dipengaruhi oleh media rambat, tekanan udara. Maka manusia lewat nurnya dan nurnya ada yang membawa, maka dia yang membawanya karena manusia itu ada di gelombang fisika, terlihat. Ini loh, panca indera loh. Fisika nggak terlihat. Rasulullah terlihat bukan? Tidak. Apalagi ketika menempati manusia, maka Allah pun wujudnya sebang nurnya. Atau apa bisa kita melihat matahari?
Tidak bisa. Yang matahari, telunjuk kita pun nggak sampai pada matahari. Ya, telunjuk ini hanya sampai pada gelombang tekanan udara. Nah, ini sudah fisika, ini metafisika, ini maka terlihat dengan ini adalah sifatnya yang wujud. Min anfusikum, dari kaummu sendiri di zamanmu, tapi wujud itu bukan Allah, ya. Wujud itu manusia. Karena menempati manusia, maka wujudnya Allah serupa dengan presidenmu tidak berwujud, tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi sama dengan manusia yang membawanya. Nah, saat Bung Karnonya, ketika kemudian lanjut kepada Pak Harto mati, yang mati Pak Hartonya presidennya berubah, di mana dia duduk atau bersemayam tinggal, atau orang yang mendapatkan amanah jabatan. Sekarang Muhammad bin Abdullah yang Nabi Muhammad dan Muhammad yang Rasul. Itu siapa? Nabi Muhammad. Kullun nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti bernyawa kok. Dia gelombang mutlaknya Allah kok. Kalau dia Maha Qadim, ini pun Qadim loh. Masa Qadim pun mati di ininya. Ada masa limitnya, ada batasnya, ya. Kau itu nggak ada yang menerangkan wujudnya Allah ini. Dan nggak tahu di bullshit, omong kosong, cocot yang tidak bertanggung jawab. Aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan. Kira-kira piye? Iya nggak? Bikin malu, kayak Basman. Ya Pak, melbu apa? Bayat, itu baru bayat. Oh bayat, oh banyak itu. Udah banyak yang ikut sama Mr. TM disesatkan ke jalan benar, ya. Bagaimana kau ngerti membawa gelombang nur Allah, ya? Lihat ya, Allah. Maka kau nggak akan ketemu Allah kalau nggak ketemu gelombangnya Allah. Maka mencari wasilah, gampangnya gimana? Loh, atau wasilah carrier. Nah, bahasa kampungnya Mr. TM ya. Nah, kalau kamu mencari ini, jangan cari di Google Blog, di kitab-kitab. Nggak ada. Tiap masa zamannya dan juga interpretasinya, sudut pandangnya. Untuk ketemu ini, carilah orang yang menerangkan ilmiah itu. Mr. TM dong. Apa ada Mr. lain yang menerangkan kayak gini? Nah, kalau gitu, untuk mencari who's the man, who's the apa itu, sudah Mr. TM. Jangan malu-malu, ya. Walaupun ketemu dengan gelombangnya ini, nggak beserta gelombang ini, sholatmu pun akan nggak ada hubungan. Lihat di Al-Anfal berapa itu? Apa sholat hanya seperti apa sorak-sorai itu loh. Ada itu ayatnya. Al-Anfal berapa itu? Sholat tapi nggak beserta dengan gelombang nur Allah, nggak ada hubungan, atau disebut lalai bahasa Mr. TM. Maka carilah orang yang membawa nur ini. Asyura 5 TM dong. Nanti yang menerangkan ini siapa? Mr. TM. Kok tanya? Keblosok iya kamu. Ya, yang menerangkan ini ilmiah. Maka betul nggak? Dia yang sifatnya wujud atau yang gelombang nur wasilah, betul nggak? Itulah wujudnya Allah di dunia. Betul nggak? Itu bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah ada di balik kiblatmu. Ya, kiblat bukan menyembah ya. Menghadap ke arah sini, tapi nanti ada adaptasi fisika dan nanti akan sampai kepada maha metafisika dari jasad. Maka lihat ya, di saat di kandungan kutiupkan dengan Allah ada lewat antara roh dengan maha roh. Karena roh membawa jasmanimu baharu, gak nyambung. Ini terikat ruang dan waktu, betul nggak? Bisa ngelamun, bisa keleson, bisa tidur, bisa pingsan apalagi mati. Nggak terikat ruang dan waktu, abadi, nggak ada. Ini nggak bisa dipakai untuk naik ke sini. Maka semua yang menembus kematian, betul nggak? Karena ujungnya kehidupan duniamu pasti bongko. Tanya ya, disut bang. Jika Tuhanmu di sini, blok-blok, maka logikanya sholatmu sampai sini nggak? Ibadahmu nggak? The missing link, yang terputus atau saluran yang terputus sehingga nggak di Al-Maidah 35. Wabtaghu ilaihil wasran, gelombang atau channel. Nah lihat ya, jika dia mutlak juga, betul nggak? Tidak berlafal huruf, tidak bersuara. Artinya apa? Unlimited. Nah, bahasa Mr. T, unlimited, undeskripsi dan undefinisi. Ya. Malam-malam kita tabuk-tabukan ya, biar serak sombong ya. Maka dari sini adalah berupa gelombang. Itu pun lagi tercium. Ini bukan. Dari sononya adalah berupa gelombang. Konversi atau pemamatan, maka menjadi wujud jasmanimu dan alam duniamu.
Maka betul kalimat Nabi, di atas langit dunia masih ada 7 lapis langit. Blok-blok tidak ada, karena itu hanya virtual hologram. Ini elite boise, ya toh? Jangan ketawa ini. Ya, dari dimensi ini untuk menuju sini, logikanya ini analog ya, menyambungkan di manakah langit itu. Loh, kalau yang sudah ada gurunya, bukan manusia ya, di mana sono dan situ, karena mencari langit itu ada di dalam. Di mana itu? Oh, rahasia ya, belum boleh ceritaku. Bawa gula, kopi sama menyan. Karena Mr. TM nganggur-nganggur makan seperti menyan. Mr. TM dulu, sebelum kau tanya-tanya gini, kau harus siap-siap. Mbah Mr. TM yang harus segitu ya, lengkap ya. Bong, ajari dong, saya mau belajar makrifat. Harus gitu. Jadi blokir, karena nggak butuh orang. Mr. TM ini ada lu, wala yuk lalai, sangat tinggi dan tidak melebihi, top level. Kalau tidak di puncak, kamu loh ngomongnya Mr. TM, apakah baca ragu-ragu? Saya naik Mr. TM, kenapa? Ngelontok mati. Loh, begitu. Bukan agama, menjalankan agama. Oh, insya Allah ya, kemungkinan ya, mudah-mudahan. Oh, kok pasti. Maka seluruhnya yang melewati ini, jalannya adalah pas. Tuhannya tukang sulap, semamanya Tuhan. Tidak begitu. Ini ada kurungan ya. Kenapa? Inilah penjara duniamu. Bola duniamu, betul nggak? Maka batasnya duniamu adalah sebatas akal. Di situ hilangnya akal sadar ada tidur, pingsan atau mati. Tapi yang mati pindah alam. Tapi karena kamu belum punya alat untuk masuk ke sini, kelagapan pasti mate, bongko. Kenapa? Nggak punya alatnya, kapsulnya. Kau mau diterbangkan ya, kita kirimkan pakai rudal. Saya kira bagaimana itu? Kalau kamu nggak pakai kapsul, mati kamu bongko di luar angkasa, itu nggak? Karena kamu nggak punya alatnya, bongko, ya Pak? Nah, maka inilah baiat itu apa sih? Baiat itu adalah kau mendapatkan izin untuk masuk ke sini. Inggrisnya begitu, legally ya. Alatnya juga kau dikasih seluruh perangkat toolnya, teknik metodologinya atau kaifiatnya, dan guru atau guidernya. Clear. Nah, untuk menembus akhirat kau mesti dimatikan dahulu di dalam kematianmu. Maka betul kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Jadi kau dimatikan. Maka betul kata Nabi, orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian, tidak ubahnya baban subuh. Ya Pak, blok-blok. Loh. Goblok dari Moskow. Loh, semuanya membenarkan Mr. Tembong. Rasanya seperti bangun dari tidur, betul nggak? Kenyataannya lebih tinggi lagi, betul nggak? Nah, zikir ini kan banyak itu, ya. Kalau sholat itu tiang agama, betul? As-sholatu, sholat itu nggak mungkin tegak berdiri vertikal atau nggak mungkin menghadap Allah Ta'ala. Sholah li zikri, betul nggak? Cocok-cocok yang tidak bertanggung jawab. Nah, zikir tepat, ya. Ada menyebut, ada mengingat. Tadi kan sifat wujudnya Allah adalah terlihat, ya. Maka ini hanya menyebut-nyebut tapi nggak kenal sama yang disebut, betul nggak? Misalkan ya, ya itu kucing teman saya di Bandung itu, kucingnya Pak Jahidin ya, yang kalau dia panggil lori, paham dia karena tahu kucingnya ya. Maka yang disebut lori itu tahu, kebayang itu, betul nggak? Tapi kalau dia nggak pernah ada orang lain menyebut lori, maka lori seperti kita mengundang sepur, lori. Ya, maka lori yang datang siapa? Masa Tuhan dibayang-bayangkan begitu? Harus konkret, ya enggak? Bagaimana kau menyebut ini sementara kau nggak kenal? Lori itu sepur blok, tapi teman saya namanya, tapi tidak mengingat. Maka mengingat sifat wujudnya, betul nggak? Kenapa? Sifatnya dia itu wujud. Kalau sifatnya dia itu suara, maka sifatnya bau, maka yang diingat adalah baunya, betul nggak? Saya tanya, sifat Allah di dalam surah 20 apa? Kau ingat itu apanya? Wujudnya. Loh, ya Pak? Loh, wujudnya apa yang kau ingat? Syahadatmu apa yang kau saksikan? Goblok. Ini kok ini dikuasai kayak gini. Meskipun cocoknya Mr. TM ini mana gitu. Tapi kan orang kan nggak bisa bantah dengan pengetahuannya di blog. Ini exactly, loh, absolute, loh, ya enggak? Maka inilah yang disebut dengan siapa wujud yang kau ingat.
Maka betul nggak dengan istilah wajhiyah? Iya enggak lo? Wajhiyah itu wajah siapa? Wajah berarti ada wujudnya, bukan suaranya lo. Blok-blok, betul nggak ini? Tapi kan cuma tahu cocoknya saja, betul nggak? Lo kalau cuma suara itu, asyhadu yang ateis diajari 2 menit saja bisa, betul nggak? Beo, anak, masuk kayak gitu, blok-blok. Lah kamu sudah SMA, sudah sarjana, magister, dokternya Mr. TM ya. Nggak sebanding lah. Masa Mr. ini high class gitu. Iya. Oh, kata cocoknya Mr. TM sendiri. Ya. Maka betul jika rukun Islam syahadat ditempatkan di urutan esensi, substansi dan prinsip dasar. Sholat itu bagaimana? Zong, syahadat, betul nggak? Puasanya, zakatnya, hajinya. Coba ya, kalau dipaksakan begitu Allahu Akbar, maka wujudnya kebayang siapa? Pekerjaan, utang, jemuran, cewekmu, betul nggak? Betul nggak? Nah, jika nggak tahu wujudnya, maka kau pasti mengingat yang selain itu. Logis, matematis ya. Nah, demikian ya. Sementara, menembus metafisika, maha metafisika, maka kau harus temukan dulu orang yang membawa gelombangnya. Ya tadi kan ada 3 urutan ya. Kau nggak akan sampai pada Allah kan ala nur yahdillahu linurihi may yasha, dan nggak akan ketemu nur kalau nggak ketemu dengan orang yang membawa nur. Kamu yang masih di stasiun dunia, logikanya kamu sementara banyak umat yang digoblokkan, nggak ada yang lewat mirat. Kalau bahasa Nabi masih kuno, istilahnya mirat. Kalau Mr. itu bahasanya Mr. TM. Ya, kalau bahasa kuno ya mirat lah, nggak apa-apa lah kita ikutin orang-orang ya. Lapis langit dimensional, loh. Bukan lagi berjarak, tapi dimensional, naik gelombangnya. Kamu di sini, tapi gelombangmu masih bisa nembus ke sini, loh. Dengan kematian, penjaramu. Maka kamu masih dibebaskan lewat baiat. Dinaik adalah roh. Di sini baru jasmani, akal. Saat dibaiat adalah kau dihidupkan di dimensi rohanimu, yang alamnya namanya, ilmunya namanya hakikat loh. Berarti masuklah, itu berarti kalimat anjuran atau perintah. Berarti yang disuruh itu di luar apa di dalam? Ke dalam rohmu. Dari jasmanimu masuk ke rohanimu. Nggak pernah bisa nembus ke sini, goblok. Jungkrak, zikirmu, ibadahmu hilang karena bekasnya. Hilang apa? Kesadaran bisa menembus ke sini sebentar kau nggak punya alatnya. Di sini mati terhenti. Maka bullshit bisa. Maka dari syariat, teori, undang-undang, kabar yang di sini untuk bisa mempraktekkan sampai kepada hakul yakin agar kau punya izin, alat, teknik, saluran gelombang dan guru. Kau bisa tapi bayar bukan kemudian langsung kemudian apa Pak Makrifat enggak. Sangat disayangkan toh. Orang mau nanya ya, nanya dia. Kalau aku bayat berapa dikira ini makrifat instan kayak apa dukun-dukun pikir jalan itu. Bikin malu. Ini nggak terikat ruang dan waktu. Ini adalah tergantung kasih sayang Tuhan lewat syafaat gurumu. Lewat Siratul Mustaqim, naik pun terus Siratul Mustaqim. Tapi kiasnya Nabi Mr. TM ya, mengkiaskan jembatan, betul nggak? Dan menggambarkan berupa rambut dibelah 7. Kira-kira bisa dilalui manusia nggak? Nggak ada satu manusia pun yang bisa melewati Siratul Mustaqim kecuali ditolong. Nah, baru bisa ke sana. Maka itu ada terang di sistem yang dari sini, kaulah dunia, dari sini, itulah akhirat. Dan ini adalah ujung akhirat tertinggi, atau ars, atau alam robbani, atau kerajaan Allah. Maka nggak ada jalan lain. Betul nggak? Maka kau mesti ketemu. Nah, kamu kan duduk akhir setelah mati, betul nggak? Ini nggak kalian Mr. TM. Asal kau nyebrang ke akhirat sudah. Kenapa? Ngelewati kematianmu. Mereka yang ketemu dengan jembatan atau Siratul Mustaqim sehingga bisa keturunan 52 ya. Di akhir kalimat dipertemukan dengan petunjuk akan yang menerima bayat nur iman dan nur kitab. Jelas. Wocon dewe ya biar nggak kaget. 2 ya. Jelas memang tabu dewe. Lo wocon niku kitab suci ya. Jadi di Asal 52 itu di awal ayat, dan demikianlah kami wahyukan. Ada hubungan antara Rasul, tapi semua manusia yang menerima bayat nur, maka ada hubungan. Tahari lewat apa? Cahayanya. Hubungan kau dan Allah Ta'ala lewat apa? Ada hubungan. Loh, goblok. Tapi, banyak ulama-ulama yang mabok. Entah itu mabok kopi, atau mabok
hijau atau mabuk sandal, nggak tahu. Yang mengklaim tuh Rasulullah itu manusia, mana ada hubungan kau dengan Allah Ta'ala loh. Itu sudah logika, jangan dakwah, biarkan Mr. TM yang ngurusin umat, betul nggak? Oh, itu dia. Ya, sini ya. Jika nur itu ada pada, ya ini ya, wadahnya berupa elip bulat ini ya. Isinya adalah, jika Nabi Muhammad mewariskan nur itu kepada Sayyidina Abu Bakar, maka isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar, betul? Kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka di dalam ini ada, walaupun wujudnya beda, betul nggak? Ini kotak, ini bulat. Nah, jika berikan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, maka isinya pun pindah ke sini. Jika dari Sayyidina Salman Al-Faris waris kepada Sayyidina, maka isinya pun sama dan isinya ini, betul nggak? Sama dan isinya beda, betul nggak? Maka temukanlah orang yang di akhir zaman yang mempunyai isi yang sama gelombang. Yang ini sahabat waris, wujudnya saja beda, tapi isinya sama. Yang di akhir zaman disebut dengan di Al-Kahfi 17. Al-Kahfi 17 ya, 17 blok ya. Falam tajidalahu. Cocok dengan kalimat Nabi, al ulama warasnya enggak? Yang dipunyai, yang mewariskan akan otomatis akan dimiliki sama diwarisi, betul enggak? Minyak ya, punya 4 kapal tanker. Saya wariskan 4 kapal tanker itu kepada, kemudian punya kapal tanker yang sama dengan aku punya dulu. Sama. Betul? Sama nggak dengan ini? Nggak lagi disebut Nabi memang. Loh, nggak ulama waris. Maka adalah carilah di silsilah gurunya itu nyambung sampai dengan Rasulullah Muhammad. Itu siapa? Gurunya Mr. TM dong. Nah sih bolehlah yang KW, itu sudah bagus ya. Tapi kalau sudah tahu yang asli, kalau sudah tahu siapakah walia mursyida yang asli yang waris, ya janganlah Mr. TM. Kalau mau tahu siapakah orang ini, karena nggak gampang ya menerangkan kayak gini, pelik loh ini, sangat rumit. Orang-orang mengklaim ini, oh banyak ini, karena tarekat pun ratusan di dunia ini. Amanah banyak ya, ini bedanya ya. Kalau amanah itu contohnya punya anak tua, nak, nanti kalau bapakmu selesai jadi orang, kau ya bantu-bantu yang nerusin sekolah ini ya. Aku punya murid yang tua, ini sudah tua, nanti kau bantu-bantu loh ya, tanggung jawab loh, bener loh ya. Kamu harus berikan contoh yang baik kepada jamaah yang lain ya. Bisa jadi nggak? Malaysia ya? Oh ya, saya dengar di Malaysia berkembang pesat ya tarikatnya ini, dakwah. Nah, kau kembangkan ya, ada aku atau tidak kamu di sana ya, betul nggak? Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Demikian juga ada banyak yang aku amanai, tapi aku wariskan kepada orang yang aku pilih khusus, dan ada tanda tangan seluruh rohaniah ahli waris. Di sini dapat dari sumbernya dari Rasulullah Muhammad, maka tidak sembarang saya mewariskan. Ketika saya mewariskan, itu otomatis asa yang sama menyambung, yang kamil mukamil, lagi khalis mukhlisin. Nggak sembarang. Qad ja'akum rasulum, seorang, betul nggak? Bukan datang seorang utusan di antara kamu loh. Maka ini itu bahasa Maduranya ya. Nah, siapa dia? Nama Mr. TM dong. Jangan lupa bawa gula, kopi, TM. Harus dong. Kalau nggak siap itu. Ini tentang jeketeknya ilmu agama, betul nggak? Oh ini dari alam fisika dunia ya, ada 2 lapis tingkat ya yang utama. Ada akhirat yang berias ya, dan di ujungnya adalah ujung akhirat tertinggi atau kerajaan antara kau dengan guru rohani yang berwujud. Di sini adalah di akhirat, di sini antara kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat agama kapitayan, ini adalah Gusti Allah kan gitu. Ini adalah Atman, ini adalah Tuhan, ini adalah apa ya? Tuhan atau apalah. Ini Siddhartha Gautama atau Krishna ya. Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Isa, ini Roh Kudus atau Ruhul Quds, ini adalah Allah Bapa. Allah Subhanahu wa taala. Clear? Mewakili 3 gelombang. Kalau kamu enggak zong, kenapa? Lihat di Al-Maidah 35. Maidah ya, blok. Ya. Cari dengan sumbernya nur, betul enggak? Allah Subhanahu wa taala.
Jika nggak ketemu itu nggak ada hubungan. Ini saya gambar. Kipas angin, blok-blok ngomong dia. Dia masih tapi cuma memberikan angin kepada saya. Baik juga kamu ya. Jika aku membutuhkan kau hidup sekarang di sini. Dicolok listrik, betul? Atau ke sumbernya listrik, ke terminal terdekat yang ada saluran aliran listriknya, betul nggak? Kalau dari sini ke sini, misalkan butuh ada jarak misalkan 40 kilo sini, karena kebutuhanmu memakai kipas angin itu di sini. Loh ya tak? Aku menyalakanmu di sini karena apa? Aku butuh kipas, ya butuh angin dengan listrik yang jemunuh di sini, betul nggak? Loh, yang nggak perlu kita nyari ini, betul nggak? Karena apa? Ada gelombang listrik dekatmu saja, betul nggak? Nah, jika kau di dunia, Rasulullah ada di sini, ya enggak? Apa yang kalau membutuhkan Allah Ta'ala? Kamu cari colokan ini dengan sumber listrik, betul nggak? Kau di dunia jangan ngayal kau bisa terbang ke sini. Itu nanti ada teks gelombang ini, betul nggak? Loh, itulah sombong. Temukan dulu dengan orang yang membawa silah dan orang itu. Di balik orang itu ada gelombang nur, dan di balik gelombang nur itu adalah Maha Nur. Maka betul nggak? Ini wajah tuh wajian. Kuhadapkan wajahku kepada wajah. Inilah yang kau sahadati. Aku bersaksi loh. Wujudnya Allah adalah men. Wujudnya Allah adalah gurumu. Wujudnya Rasul. Tapi kau telah dibaiat dulu. Kenapa? Jika kau seperti menyembah manusia, sama seperti saat saya telepon, saya pegang biasa saja ya. Ngomong sama siapa saya? Assalamualaikum. Apa? Handphone, betul nggak? Kalau nggak tahu ilmunya, saya ini dianggap orang kotak itu, delemin sendiri, nangis sendiri, guyang-guyu sendiri. Padahal saya ngomong sama istriku yang cantik cerita. Itu istri saya itu, Nur yang menzair, ya, namanya Nur. Demikian juga kalau kau menghadirkan wujud gurumu yang teknik telah diterangkan dan diberikan izin, rukun syarat alat yang telah ditanamkan lewat tekan frekuensi gelombangmu pada gurumu. Demikian juga ini adalah jamuan makan terakhir. Anggurnya darahku. Makan ya kita sama-sama. Satukan, hubungkan gelombangmu dengan gelombang gurumu. Kata Krishna, berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa. Ditanyalah sama Arjuna, apakah kau yang maha kuasa? Akulah langit dan bumi. Akulah ada yang dalam setiap perwujudan. Tapi siapa-siapa. Loh, ngeri toh. Ada bahasa sastra tinggi. Demikian Allah Bapa tanpa lewat aku, yang dia menyebut dirinya yang telah sesat. Demikian juga tentang Rasulullah. Sama yang disebutkan, sama Rasulullah. Loh sama. Ada 3 gelombang. Hindu Buddha menyebut nggak mau ngaku ini karena apa? Gengsi. Padahal apa? Ada gelombang dunia. Kalau nggak ada ini, nggak akan kenal ini, betul nggak? Nah, lihat ya. Tadi kipas angin itu dengan terminal yang ada saluran listrik itu. Inilah handphone ngomong sama orang lain. Assalamualaikum. Didengar nggak sama sini? Suaranya. Jarak 10 kilo, didengarkan langsung nggak sama sini? Asalkan ada cara pakai HP. Artinya HP bisa dipakai, kalau masih kelok enggak. Ada support signal, betul nggak? Ini akan diaplikasikan lewat alat sehingga merubah, kan ada di dimensi fisika atau panca indera ya. Assalamualaikum. Ini fisik adalah fisika juga, tapi jarakmu adalah metafisika, melimit panca inderamu. Maka kamu nggak perlu metodologi, nggak perlu teknik metafisik, nggak perlu bisa ya. Tapi kalau misalkan 10 kilo mesti pakai teknologi, betul nggak? Atau mesti pakai torikoh. Hubunganmu di sini dengar nggak langsung sini langsung. Nah, jarak 100 kilo sama nggak? Duh, kok sama? Berarti jika memakai gelombang metafisika, kamu tidak lagi terikat dengan ruang gelombang. Loh. Cuman karena dia di fisika, maka dia dirubah menjadi lewat resonansi vibrate menjadi fisika lagi. Betul nggak? Nah, artinya apa? Jarak yang tidak bisa kau tempuh dengan teknik manualmu, betul ya? Nah, sedangkan kau dengan Tuhan dari fisika maha metafisika. Maka
ini adalah tentang gelombang yang naik lewat resonansi dan vibrasi ini, betul nggak? Nggak perlu, karena untuk masuk ke dimensi rohanimu kau mesti lihat bayat, saluran gelombang dan guru atau guider. Maka lanjutannya kau mesti wajah hidup. Lanjutannya adalah wajah hidup bisa pilih agar kau bisa naik, betul? Loh, Tuhanmu meskipun kau bisa menembus akhirat, tapi kau sampai sini, artinya kosong. Yang pasti-pasti saja sama Mr. TM. Jawab yang ya, gitu dong. Tidak ya, tidak. Ini, tapi ini. Nah, berarti bukan di sini, bukan di sini, di sini enggak. Ini masih hakikat, betul nggak? Awal makrifat sampai akhir pun makrifat. Kamu telah sampai beserta dengan Allahu Subhanahu. Kamu bukan ini, bukan. Tapi ini dengan gelombang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak orang nyocot, deleming. Banyak ini. Cocot mulu. Cerita kubur, cerita surga neraka. Pret. Jijik, gila nih. Kalau ya, kalau bisa lut, ya nggak? Nah, nggak bisa bantah. Tapi saya minum dulu dong. Panitia bukan? No. Nah, gelombang sadarmu. Nah, di sini ada rela dunia. Oh, atau akal sadar. Ini, ya. Atau alamnya namanya metafisik ultra karena di atasnya akal sadar. Lihat ya. Tinggi mana metafisik ultra sama metafisik ultra? Maka, jika ini SMA, ini adalah SMP, betul nggak? Orang yang SMA, otomatis dia lewat SMP, betul nggak? Daftar dulu, proses dulu, ujian dulu, baru kemudian S1. Lihat ya, jika ada praktek klinik atau metafisika, nggak tahu ini metafisika ultra atau infra, berarti metafisik itu ada di atas akalmu apa di bawah akalmu? Di bawah akal. Gelombang dari 0% ini kau ke bawah lagi, min. Maka praktek klinik bajingan itu. Amalkan ini, kau bisa ngobat. Amalkan kau bisa melihat yang gaib. Amalkan ini, usahamu laris, dapat dijaya, pangkat. Amalkan ini nih, turun gelombang atau turun kelas. Gak makin naik menuju Tuhan, tapi makin turun. Emplokan kono. Tapi sama misrem, bajingan, ketok, kelihatan. Gak dukun, gak kiai, ustadz. Kalau ini setannya wujud di dunia. Maka yang di sini gelombang yang menjauhkanmu dan Tuhan itulah setan. Di sini makin jauh apa makin di dunia itu adalah berupa ada yang dukun, kiai, gelombang, gak makin naik mendekati Tuhan. Betul apa kak? Sama dulu sama Mr. TM. Baik-baik kau sama Mr. TM. Maka lihat ada banyak yang kecanduan dan tergantung belum bisa pulang. Maka kau akan terikat dengan karma. Saya tanya, jika kau SMP yang goblok nggak naik kelas, tahun ajaran baru lagi, tahun ajaran baru lagi, maka jika kau terbiasa dengan turun gelombang, yang mati adalah bernyawa. Maka kehidupan manusia itu kelahiran berulang-ulang, betul nggak? Saya tanya, apakah ada yang request? Nggak ada yang bisa request, betul nggak? Maka dia dilahirkan sesuai dengan karmanya. Tiap kelahiran dia membawa catatan amal di lauh mahfuz. Betul? Si anjing itu dia request jadi anjing, manusia di request jadi manusia. Tetapi di dalam ayat di dalam Quran Mushaf kelahiran menjadi anjing, kera dan babi. Betul apa kak? Ketergantungan dengan nafsunya. Maka begitu dia mati yang nggak bisa naik kelas, maka dia dipenjara dalam wujud binatang. Kapok mu kapan? Kon kira lagi barang remeh. Mumploon kapan kon? Nek kowe lahir dadi ketek, kowe piye? Karena dunia adalah, maka pikiran itu goblok-goblok. Jika Quran menyebut 3 roh yang tidak bisa kembali dan turun kelas derajatnya menjadi binatang, kucing, gak cuma 3 hewan itu tak, betul gak? Cuman kalau disebut semua, maka Quran menjadi kebun, di hutan dijadikan pena, ayat di lautan dijadikan tinta. Gak cukup untuk mengerti blok-blok ini, ya? Kon kudu hati-hati. Menekon nek dadi kucing tak ingoni ya, kere pedes,
tak ingoni ya. Ini gak apa-apa. Ujene koi gak bisa naik kelas. Musa diterangkan kutukan menjadi kayu, besi dan batu. Ada apa gak? Ada. Maka roh yang terjebak dan tidak bisa kembali turun kelas dari manusiawi kon kono, kon pikir iki gak serius tak jelasin iki, kon pikir makir dalan menuju Allah gak lewat makrifat ta? Kabeh wong cinta agama, banyak orang hanya cocotisasi aja. Ngeri tak? Kalau dalam bahasa lingkaran kelahiran kembali. Tetapi ini ya, tapi karena nggak ada alatnya nggak bisa naik, maka begitu mati, sama nggak dengan 0,0 sama, maka buletisasi begitu tak kiri mulai dari begitu kau telah mencapai puncak 2400, maka jika kau 0 kembali, tapi bisa jadi kau wujudmu bedes, ya. Karena Mr. TM itu brilliant, baik hati dan tidak sombong, ya. Logika, saya mendekat ya. Di alam bawah sadar ya, ya. Tadi di awal ada alat membaca gelombang dan alat membaca. Dimanapun tempat, ketika kau punya alat membaca gelombang, rasanya seperti alam kenyataan yang konkret. Kita kunci ya. Artinya apa? Panca indera, fungsi dan sebagainya. Akal berjalan. Dunia ya. Ada alam bawah sadar. Contohnya adalah mimpi. Saat mimpi, karena apa? Karena alat gelombangnya adalah alam bawah sadar, masuk dalam mimpi adalah kenyataan. Dia bangun, kemudian enggak? Dua ini, alat membaca gelombang dan alat membaca virtual, ketemu lagi klop, masuk ke alam kenyataan lagi, betul enggak? Tapi dari sini kau bisa paham itu loh. Yang kau sebut kenyataan tadi di alam mimpi tadi, yang kau mimpi, betul ya? Demikian juga ketika kau punya alatnya atau namanya roh dengan cocok dengan alam dibanding 3G, ini adalah 4G banding 4G, maka klop alam kubur sama persis dengan kenyataan. Loh, betul gak kalimat Nabi? Alamnya lebih nyata dan dunia selama ini kau kira kenyataan ada sebatas mimpi, barzah kenyataan. Apa sih isi kenyataan semua? Kalau kau punya, maka penting gak bayar nih? Loh. Karo kopi mbek gula, mbek cuan, mbek mijeti Mr. TM. Harus dong. Tanggalkan dulu pangkatmu ya. Oh, senang dulu ya. Biar yang nyinyir sekali deh gak? Ya, kita bisa melihat dimensi di bawah kita adalah dia tidak lengkap karena dia di bawah gelombang kita, itu enggak? Maka dari sini bisa melihat, oh ini, nyata nggak dia? Tapi kita lihat, oh dia tidur itu. Dia lagi hari dimensi kenyataan lebih tinggi. Kau melihat kenyataan di punya alat kesadaran atau gelombang yang tidak sama denganmu yang di bawah, betul nggak? Saya tanya. Ini yang derajatnya ada di bawahmu, contohnya binatang. Ya, dari alamnya manusia, kau lihat binatang itu adalah kau tidak berakal, betul nggak? Alam binatang kan nggak berakal, betul nggak? Saya tanya. Tapi bagi si anjing, apa? Manusia ya berakal, kenyataan di alam mimpi saat mimpi, betul? Loh, saat mimpi dikejar ular pun lari, betul nggak? Nah, tapi dari situ nggak? Itu hewani, demikian juga nabati, demikian juga bendawi. Oh, salah. Kau jadi bebek lucu, apa kita boleh? Mr. TM suka makan kehidupanmu, kau jadi bebek. Maka jika kau di sini, Allah mau nggak di sini. Nah tadi ya, Bang Nur ini ya, yang gelombangnya itu menghubungkanmu, menyalurkanmu, mengkonektik, dan dari fisika ini berubah menjadi gelombang metafisik. Nah, jika kau pegang HP-nya, yang HP-nya itu ada baterainya, dan nekan nomor abangnya sampai kepada orang itu, tekan nomornya, dan tahu cara pakai fisiknya dia support, maka nyambung gak dan dia di sana? Adalah tahu nomor HP-nya, artinya apa? Kenapa nomor yang lain? Jawabannya adalah nomor itu dia yang punya, betul gak? Maka untuk menghubungi Allah, kau mesti temukan dulu gelombang, betul?
Ini nomor, anggapannya begitu. Cara pakainya P. Itulah nur, izin dan alat. Dan sinyal yang nyambung adalah kontak gurumu sama dengan kontak Rasulullah Muhammad. Maka menghubungi Allah lewat Rasulullah yang estafetnya waris nyambung menyambung. Gurunya Mr. TM itu bukan manusia blok-blok. Gurunya Mr. TM adalah nur yang dulu disebut dengan Rasulullah. Kontak orang itu yang gelombangnya di sini adalah sama dan di sini. Ini wajah tuh menghadapnya kepada guru. Karena apa? Di balik ini ada Rasulullah, di balik Rasulullah ada Allah Ta'ala, itu enggak? Menghadap nomor itu. Jangan ke nomor yang lain, sesat. Maka situ. Dan tekniknya diaplikasikan lewat menyamakan frekuensi dan gelombang. Ya. Maka praktikalnya ada di alam rohani, bukan alam jasmani. Dengan disertai guru rohani menghadap kepada yang maha rohani. Clear? Guru rohanimu dibimbing guru rohani sampai kepada yang maha rohani. Loh, diantar oleh guru rohanimu. Di alam kubur lewat neraka beserta guru rohani, masuk surga beserta ternyata ujung gurumu adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin sampai Allah, betul enggak? Yang enggak dibayar enggak mungkin bisa nyebutologi, enggak mungkin bisa sampai, betul enggak? Karena apa? Ini jaraknya tak terhingga, betul enggak? Apalagi 100 kilo, apa 1000 kilo. Yang ini adalah 7 toreko, nggak akan sampai, nggak akan nyambung, betul nggak? Nah, jika kau telah ketemu guru rohani, yang gurumu adalah waris, yang kepada guru, yang dari guru ke gurunya, guru ke guru Muhammad, maka kontaklah gurumu, yang dibalik gurumu adalah gelombang nur, maka kau hadir frekuensimu dengan gurumu, kau samakan gelombangmu dan gelombangmu untuk naik gelombang, maka kau sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Clear? Enak tuh kayak gini. Orang lain kayak ada menerangkan usaha mirat, domblong, nyocot, dombolisasi, ya gak? Kalau kayak gini, kalau sumber listrik, karena nggak mampu, karena butuh waktu yang nggak update, kau dalam waktu yang sama, butuh waktu proses. Ini dunia. Maka carilah orang yang membuat gelombang, dan gelombang itulah menyambungkanmu dengan dia. Tapi, betul? Saya tanya, akal apakah bisa membaca berhubungan dengan maha rohani adalah roh, ya? Maka baiatmu adalah dengan nur iman dan nur kitab. Kau terkapsul, maka rohmu bisa loh, sekalipun kau masih ada Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Ya, ayo dibilang ngiyaterin jancui, tapi ngangin dia enggak? Gatel, cuk, jancuk. Dan nah, mutlak, absolut, nalar, ilmiah, logis, masuk akal, bisa kebayang. Maka jika kau, nah, ini ada kuadran. Mana? Ada kuadran. Di baiat, berarti masuklah baiat, betul nggak? Dan pelajari, jika telah mempelajari teknologinya, disiplin tinggi dan teknik untuk kuantum. Loh, di sini kalau belum baiat, segeralah baiat. Loh, kalau sudah baiat, adaptasimu demi kuantum, maka jalanmu lempeng-lempeng. Loh, jelas. Loh, segeralah baiat, ya. Yang sudah baiat, pelajari tekniknya, disiplin tinggi, betul nggak? Itu loh, men. Nanti ya. Nah, ini biar clear ya, menyebut dan ingat ya. Ini sudah zong, nggak mungkin. Sekalipun kau datang gelombang yang bisa mengabulkan doamu, mewujudkan keinginanmu, kalau bisa apa? Nundukkan hati cewekmu. Oh, apa? Oh, ada tamu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Maka jika ada potensi itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Gelombangnya nggak sampai ya. Kau sampai sini saja, kau tahu ada gelombang, kau kira Tuhan? Ya, enggak dong. Itu bukan dari jawaban Tuhan, betul enggak? Kamu hanya di sini, nyementak sini, menyebut pasti sesat, betul enggak? Sesat pasti sesat. Gelombangnya nggak sampai. Bisa ngobat, bisa kebal, bisa dikabulkan keinginan coret, ya nggak mungkin. Tapi kalau mengingat, ya lihat ya, mengingat itu kita ingat. Tapi kalau dengan kecepatan rohani, dimensi kita akan ikut ke sana loh. Kita selesaikan mana penghapusnya.
Ini Allah. Di balik Allah ini siapa yang punya nama Allah itu? Tapi manusia bukan Allah ya. Tapi Allah di balik manusia ini. Maka menyebut namanya, hadirkan, ditanamkan alat di gelombang rohani, dan kita telah dibagi hubungan. Dari mana ini? Nah, silakan duduk ya. Ini lagi di syuting ini. Namanya, hadirkan sifat wujudnya. Jika kalbumu ada sifat itu hanya bisa terbaca oleh roh loh ya, akal nggak bisa loh ya. Maka akal nggak bisa menjangkau gelombang halus. Nah, maka logika ya, misalkan ya, yang dingin itu enak, seger dan sebagainya. Baru lihat wujud, ada getaran, betul nggak? Namanya Allah tapi nggak tahu sifat, nggak tahu wujudnya. Apalagi sifat yang menyertai zatnya. Gimana kalau kamu ya misalkan nggak tahu, nggak pernah tahu wujudnya Pokari Sweat, nggak tahu apa yang memegang ini, nggak ada hubungan, betul nggak? Atau getaran ketika kamu telah ada sesuatu dengan ini, betul nggak? Ya enggak? Lewat aja, marah nggak, dongkol nggak itu? Baru lihat itu, loh dongkol jadi dia pelaku ya. Ya, saya ulangi, kau baru lihat dia dibonceng sama temanmu, digondol teman, dongkol nggak itu? Saksit dalam hati, dadek, betul nggak? Wujudnya dan ada sifat yang tertanam dalam dirimu. Maka ada getaran. Mana kau nyebut Allah tapi nggak tahu wujudnya, nggak tahu sifatnya, zong, nggak ada hubungan. Ketika kau tahu rasanya jeruk nipis itu kecut, sifatnya kecut, istrimu lihat aja ya, getir. Atau kamu mau pulang, misalkan ini kias ya, desas-desus begitu, baru mau lewat, grogi nggak kamu? Dirimu tuh nggak? Yang itu berhubungan dengan sesuatu itu. Ada di dalam dirimu dan ada yang tadi ya. Hubungan kita dengan Allah adalah antara roh dengan maha roh, bukan. Maka bagaimana kau mau ada hubungan? Nggak ada. Maka kau masih dibayat baru masuk ke alam roh, dan rohmu pun nggak sekedar. Yang itu adalah ditanamkan sifatnya dan zatnya. Maka berikan wujudnya, sertakan zat, ada hubungan, betul nggak? Loh, wujudnya zong, wujudnya aja nggak tahu apalagi sifatnya. Kalau kamu wujudnya apel sama salak, sama jeruk misalkan, maka kamu nggak bisa membedakan, nggak tahu namanya, nggak tahu wujudnya, betul nggak? Apalagi sifatnya, betul nggak? Maka betul, wujud itu adalah awam. Asyhadu alla ilaha illallah, betul nggak? Nah, mengetahui siapakah yang ada di balik nama Allah, itulah men, atau karena sifatnya adalah wujud. Nggak percaya? A'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin rahinnas, sesembahan manusia. Rajanya manusia berupa apa? Manusia, loh. Dan sesembahan manusia, ngeri toh? Bersyukurlah ketemu dengan Mr. T, hati dan tidak sombong. Maka wujudnya Allah adalah men atau manusia, betul nggak? Laku percaya. Atau bah 1:2:8 ya, atau bah blok berarti seorang ya, bukan seekor, bukan sebuah. Nah, wujudnya Allah adalah orang yang membawa nur, yang mewarisi gelombang Rasulullah yang esaikum. Loh, dari kaummu sendiri, di zamanmu sendiri, bukan kaumnya orang dahulu. Itu khayalan, nggak kebayang. Karena kita ngomongin sesuatu yang ilmiah, yang update, bukan zaman orang. Maka teknik dan maha metafisika adalah di sini kau menyebut namanya, sertakan teknik menyamakan frekuensi dan gelombangnya, sertakan alatnya, izinnya. Melihat wujud gurumu adalah manusia. Ketika kau naik ke dia, nur, dan lambat laun kau akan mirat sampai langit akhir tertinggi. Maka mau nggak mau jalan hanya mirat. Adaptasi berlapis-lapis. Yang di dalam uraian saya adalah metafisika ultra aksen. Maka sampailah kamu kepada maha metafisika. Nggak tahu wujudnya Allah. Bagaimana kamu kalau nggak dapat alatnya, nur iman dan nur kitab? Bagaimana kalau kamu nggak tahu? Betul apa enggak? Nah, kalau saya monyet-monyet busuk kayak gini, nggak bisa. Blok semua. Yang Mr. TM yang pintar ya. Sedunia ini yang pintar cuman Mr. TM. Jadi begitu ya. Makanya fatal ya. Loh, sifat wujudnya kan. Pada dia sifatnya apa? Wujud. Loh, ini loh. Mau tahu? Diam. Karena sifatnya dia bukan bau, betul nggak? Jangan kau cari kau dengar, dia itu wujud. Jangan yang kau cari yang bisa kau sentuh, dia itu wujud.
maka kontakmu dengan dia adalah. Tapi wujud itu bukan Allah loh. Laisa kamisli syai'un. Ojo pelajari ilmiahnya kayak gini loh. Ini gak apa-apa ya. Nah, jelas ya. Dari fisika, fisika yang melebihi jarak kemampuan manualmu dalam berkomunikasi. Apalagi sama mahal yang lewat metafisika. Nggak mungkin kok tanpa ada teknologi. Apalagi dari fisika memakai torekoh atau teknologi, betul? Betul nggak? Torekohnya adalah torekoh yang sama dengan torekohnya Mr. TM. Kalau guru abal-abal, nggak ada yang menerangkan kayak gini. Adalah unlimited, ya, undefinisi dan siapapun yang bisa menerangkan mutlak, pasti dia sampai kepada mutlak, betul nggak? Sampai sini, nggak mungkin dia menerangkan sampai sini, betul nggak? Hanya yang sampai sinilah yang bisa menerangkan metodologi tentang kemutlakan itu. Maka jangan tanya kepada guru-guru KW, carilah guru yang mutlak, guru rohani. Itu adalah gurunya Mr. TM yang brilliant, baik. Nah, disut wajahnya Mr. TM. Tambah tetap nggak sombong. Tapi urainya Mr. TM dicari seluruh manusia di dunia. Betul apa enggak? Betul. Karena exactly absolute. Loh. Agama diterang secara eksak. Ya. Ilmiah itu logis.